Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, seluruh karyawan Asal Negeri 1 Kartasura yang kami hormati, mohon izin, mohon waktunya sejenak untuk Bapak Ibu guru berkenan nanti bisa mendengarkan daripada apa yang menjadi tugas kami setelah kurang lebih 3 bulan kita melaksanakan diklat, baik itu secara luring maupun daring, yang pada kesempatan hari ini nanti adalah tugas terakhir yang harus kami jalankan, yaitu tentang rencana tindak lanjut daripada desiminasi PKB daripada mata pelajaran PJOK. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dengan paradigma baru di kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, sehingga yang mungkin kemarin daripada Bapak Ibu guru yang sering membuat kegiatan komando atau perintah pada anak untuk pada saat sekarang dan seterusnya ini, bahwa anak yang diharapkan mampu untuk secara aktif bisa aktif untuk bisa memberikan pembelajaran untuk dirinya sendiri, untuk mengekspresikan daripada ini, sehingga peran guru hanya sebagai fasilitator atau juga mendampingi daripada peserta didik. Tentunya dalam proses pembelajaran ini kita dituntut untuk juga membentuk komunitas belajar bersama, yang tentunya di pos ini komunitas belajar kita sudah terbentuk, namun untuk kegiatannya mungkin belum se-efektif dan juga berdaya-guna yang lebih. Dengan harapan kegiatan ini nanti komunitas belajar yang ada di Citos ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, karena yang jelas bahwa dengan pembelajaran yang efektif ini akan membuahkan ketercapaian daripada proses pembelajaran secara baik. Dari proses pembelajaran yang secara efektif itu ada beberapa elemen-elemen yang tentunya ini harus ada pada proses pembelajaran kita, yaitu yang pertama nanti tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran jelas apa yang menjadi harapan yang akan kita capai di dalam setiap proses pembelajaran kita. Yang kedua nanti diperlukan keterlibatan aktif. Tentunya dengan keterlibatan daripada peserta didik dalam proses pembelajaran ini akan mempermudah dan mempercepat daripada proses pembelajaran. Intinya bagaimana kita bisa menggerakkan daripada peserta didik untuk lebih aktif dalam mengikuti daripada proses pembelajaran kita. Yang ketiga yaitu dengan adanya pengajaran yang berdiferensiasi ya, artinya bentuk kelompok-kelompok yang ini tentunya dimungkinkan menurut jenjang maupun kemampuannya sendiri-sendiri. Yang berikutnya adalah progresan ini sesuai materi yang baik. Artinya apa? Progres ini tentunya kita harus memerlukan sarana dan sarana yang memadai. Bagaimana dengan sarana ini kita bisa memberikan pengalaman pembelajaran yang baik, tentunya dengan konten-konten yang baru dan lain sebagainya, sehingga itu nanti akan
menarik daripada pembelajaran yang kita berikan. Yang berikutnya yaitu penjelasan demokrasi daripada keterampilan. Dengan berdemokrasi kita senantiasa berkomunikasi dengan anak, tentunya juga ini akan mempermudah daripada proses pembelajaran kita. Yang keenam nanti adanya umpan balik. Umpan balik sangat penting sekali dalam proses pembelajaran kita. Baik nanti umpan balik ini bisa dari peserta didik, kemudian dari komunitas belajar dan juga dari pihak-pihak luar. Karena dari umpan balik ini akan kita ketahui kekurangan apa yang ada di dalam diri kita, apa yang mesti kita pertahankan, dan juga akan apa yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran kita. Yang berikutnya yaitu tentang adanya komunikasi efektif. Dengan adanya komunikasi artinya suasana yang kondusif ini akan memungkinkan proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Yang berikutnya yaitu tentunya proses pembelajaran akan berjalan sesuai rencana ataupun efektif kalau kita adakan assessment atau penilaian. Nah, tentunya dari penilaian ini semua aspek yang ada baik kognitif, afektif maupun psikomotor harus kita tercakup di dalamnya. Yang paling akhir agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, faktor keamanan daripada semuanya, artinya dari peserta didik maupun dari pendidik sendiri. Kemudian dari kegiatan ini kita membuat program rencana tindak lanjut yang kami buat untuk kegiatan akhir kepada proses diseminasi daripada PKK olahraga, yaitu dengan judul Prosegiman, artinya Proyek Sehat Gembira Bersama. Ini berupa jalan sehat massal dalam rangka di PGRI ke-79 SMP Negeri 1 Kartosuro. Nah, bahwa kegiatan daripada hari ulang tahun daripada PGRI itu tentunya juga akan dilaksanakan setiap tahun, sehingga nanti ini akan bisa menjadi agenda rutin yang bisa dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Kemudian latar belakang daripada proses GEMA ini adalah satu, pemikiran bahwa pendidikan umumnya berarti berdaya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa yang namanya kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian minat berolahraga di sekolah, khususnya di SMP 1 Kartosuro ini relatif sangat tinggi sekali. Tentunya ini menjadi modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk bisa memfasilitasi minat dan juga kepemimpinan daripada peserta didik. Yang ketiga, penerapan pendidikan gerak dan pendidikan kebudayaan jasmani. Kemudian ini harusnya Hari Guru Indonesia merupakan salah satu momentum yang perlu disambut di kalangan pendidikan. Yang kelima, jalan sehat merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat pada peserta didik. Program ini merupakan pengintegrasian mata pelajaran PCUK. Kemudian juga bisa integrasi dengan seni budaya, IPA, matematika, dan prakarya dalam menciptakan pembelajaran yang holistik.
Kemudian 8, selain ini juga didukung adanya aset sekolah yang memadai, yaitu fisik yang berupa lingkungan dan manusia, kepala sekolah, guru tenaga pendidikan, juga wali murid. Next. Nah, tujuan program daripada produk ProSGK ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran murid akan pentingnya menjaga kesehatan melalui kegiatan jalan sehat. 2, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan siswa di dalam berolahraga dan juga memelihara kesehatan secara mandiri di rumah. Yang 4, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya gaya hidup sehat dan aktif. 5, meningkatkan bentuk kerjasama, kolaborasi dengan berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Yang 6, bisa mengajarkan nilai-nilai kebersamaan kepada para peserta didik. Yang 7, melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan daripada siswa dalam proses pelaksanaan, nanti juga perencanaan dan evaluasi. Untuk berikutnya yaitu capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang diharapkan dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah dalam rangka kegiatan tahunan di dalam menyambut setiap hari PGRI, khususnya karena ini kita buat pada tahun ini berarti ke-79 dengan kegiatan aktivitas semua fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya. Kegiatan ini dimulai dengan asesmen otentik di awal dengan membuat angket aktivitas olahraga tentang apa saja kegiatan yang disenangi dan juga diharapkan oleh semua peserta didik. Dari tahap ini, guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga. Kita tanya apa yang paling mereka senangi, dan rata-rata mereka menyenangi daripada aktivitas berpetualang maupun jalan. Dan pilihan, murid menentukan pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kita fasilitasi memilih tempat, membariskan teman-temannya yang jadi apa, yang jadi juri, yang jadi dan lain sebagainya. Artinya ini yang mengatur nanti setiap kegiatan yang berjalan dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Kemudian keberikan dalam hal ini guru memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid masih perlu bimbingan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid, ini akan dapat belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama antara guru dan semua teman-temannya. Komitmen yang mereka buat ini akan nanti mendapatkan beberapa capaian yang akan ingin dicapai dalam proses pertumbuhan dan perkembangan murid akan menjadi lebih optimal. Baik itu nanti sehat secara fisik, artinya diharapkan badannya menjadi sehat dan bugar.
kemudian juga sehat secara sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain dan lingkungan, kemudian sehat jiwa, merasa senang dan bahagia akan menerima kekurangan dan kelebihan dari dirinya sendiri dan teman. Kemudian profil pelajar Pancasila, kegiatan ini dilaksanakan dengan interaksi sosial baik antar teman, guru dan masyarakat. Next. Struktur program dari tahap persiapan yaitu pembentukan panitia oleh mitra belajar sekolah, dalam hal ini adalah MPS Jitos, dengan melibatkan baik guru, murid dan juga pengurus OSIS. Dan identifikasi kapasitas yang dimiliki sekolah untuk menggelar kegiatan jalan sehat ini kita pertimbangkan waktu, kemudian lokasi, sarana maupun prasarana. Menyusun agenda kegiatan yang meliputi daripada pembagian tugas, kemudian pemilihan dan penentuan mungkin kalau ada sponsor, rute perjalanan dan tentunya faktor keamanan. Tahap pelaksanaan mengumpulkan pilihan tema daripada murid melalui beberapa voting, pemberian kesempatan pada murid untuk mengisi acara setelah kegiatan jalan sehat, baik itu berupa jadwal maupun lain sebagainya. Kemudian pembagian tugas dan tindakan yang konkret yang bisa dilakukan oleh murid atau pengurus OSIS untuk mendukung daripada kegiatan jalan sehat, misalnya menyediakan makanan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian penyelenggaraan kegiatan jalan sehat ini melibatkan semua komponen sekolah yang ada. Next. Nah, kapasitas modal yang dimiliki sebagai kekuatan, artinya modal ini adalah aset yang ada di sekolah kita, yaitu modal manusia, tentunya dari kepala sekolah yang selalu mendukung daripada kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian guru, komunitas guru bersama ini juga senantiasa selalu berkolaborasi. Kemudian ada orang tua dan juga masyarakat sekitar. Kemudian daripada modal fisik ini kita ada lapangan desa, lapangan sekolah kita ada, dan juga jalur jalan di lingkungan sekolah yang sangat aman untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian modal sosial yaitu senantiasa koordinasi dengan warga sekolah dan masyarakat. Modal lingkungan tentunya kalau kita melaksanakan ini kita bisa melewati lingkungan pemukiman masyarakat. Kemudian modal finansial kita berupa dana bos. Nah, yang terakhir yaitu mungkin di tahap evaluasi, melalui evaluasi bersama dengan seluruh pihak terkait untuk mengukur keberhasilan program dan mengetahui feedback dari guru, murid maupun dari orang tua murid. Yang berikutnya melakukan evaluasi bersama dengan seluruh pihak terkait untuk mengukur keberhasilan program dan juga sekali lagi mengetahui feedback baik dari murid, guru dan orang tua. Yang juga perlu kita perhatikan yaitu kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dari rencana tindak lanjut ini, yaitu yang pertama keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dengan baik.
ini dapat diatasi dengan meminta sponsor atau pihak eksternal, atau bisa mengoptimalkan keterlibatan warga sekolah, kemudian juga komunitas belajar sekolah, dan juga bisa dari bantuan orang tua wali murid. Kemudian tantangan bahwa dalam proses pengorganisasian murid ini untuk bisa berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan program ini tentunya dapat kita atasi dengan kita melibatkan semua peserta didik dan senantiasa kita bisa memberikan motivasi untuk anak-anak bisa terlibat aktif dalam kegiatan ini. Yang terakhir, sebelum kita akhiri, barangkali ada sesuatu yang mungkin bisa ditanyakan daripada rekan-rekan untuk lebih sempurnanya daripada rencana tindak lanjut yang kami buat ini. Monggo, mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Rizky, silakan. Ya, kalau tidak ada, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Sekali lagi, semoga ini menjadi berkah kita bersama, dan tentunya bagi saya untuk bisa merampungkan daripada tugas akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.